Baiklah buat teman-teman sekalian dan para pengikut TikTok saya ataupun yang menonton video saya kali ini. Di video saya kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar di video saya mengenai tentang rentenir itu bisa dipidana. Banyak sekali masyarakat yang bertanya di kolom komentar bahwa kenapa hanya peraturan bagi si pemberi hutang yang ada, kenapa si pengutang itu tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sangat keliru ya teman-teman. Karena pada dasarnya berbicara mengenai peraturan atau berbicara tentang hukum, apabila seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka ada sanksi hukum, ada aturan hukum yang mengaturnya. Seperti si pengutang, memang benar hutang piutang itu adalah suatu perbuatan keperdataan yang diatur dalam hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata. Tetapi di dalam hukum pidana juga, apabila bisa dibuktikan berdasarkan alat bukti ataupun saksi, apabila seseorang meminjam uang dan setelah ia melakukan pinjaman itu, setelah itu dia tidak membayar hutangnya, maka indikasinya terhadap orang yang seperti itu, ia bisa dijerat terhadap pasal 378, yaitu tentang penipuan. Jika seorang yang meminjam uang sengaja membuat perjanjian dengan maksud tidak membayar dan menggunakan tipu muslihat dan kebohongan, maka perbuatan itu bisa dikenakan pasal 378 terhadap dugaan tindak pidana penipuan. Tapi yang perlu kita lihat, apakah memang ada niat jahatnya di dalam perbuatan tersebut. Dan juga bisa dijerat terhadap pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur jika seorang pengutang menerima uang atau barang dengan maksud untuk menggunakannya sendiri dan kemudian tidak mengembalikannya, maka ia bisa dikenakan pasal 372 tentang penggelapan. Dan apabila diatur juga dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kriminalisasi bagi mereka yang menjadikan utang sebagai kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud tidak melunasinya. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, bahwasannya segala sesuatu yang melanggar hukum, maka itu ada aturan hukum yang mengaturnya. Jangan kita berpikir yang sangat sempit seperti pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Jangan kita itu serasa-rasa terintimidasi sehingga kita mengatakan bahwa si pengutang itu juga tidak bisa dipidana, si pengutang tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Segala sesuatu yang bersinggungan terhadap hak milik orang lain, jika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kita bisa diproses secara hukum berdasarkan hal apa yang kita perbuat. Jadi dalam kasus penipuan, jika seseorang meminjam uang dengan janji atau mengembalikannya, tetapi kemudian tidak mengembalikannya dan diketahui bahwa tidak berniat membayar dari awal, maka ia bisa dikenakan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Dan apabila dia melakukan penggelapan, dia bisa diancam dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
pidana. Jadi cukup jelas ya teman-teman yang bertanya mengenai apakah si pengutang itu bisa dihukum. Saya katakan dengan tegas, bisa, apabila dia memiliki niat jahat atau mens rea dalam bahasa hukumnya, dan ada bukti dan ada saksi, maka kalian bisa melaporkan perbuatan tersebut sebagai suatu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya ini bermanfaat, dan apabila kalian juga ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab video kalian di video saya berikutnya. Terima kasih.